Entong adalah seorang anak laki-laki dari sebuah kampung. Ia baru saja lulus pesantren dan ingin mencari pengalaman, ia akan pergi ke kota besar. Ia ingin mencari pengalaman mumpung masih muda katanya. Setelah sholat subuh, ia terlihat memasukkan beberapa pakaian ke dalam sebuah tas yang cukup besar. Setelah itu, ia lalu menghampiri ibunya, yang sedang menyiapkan sarapan pagi untuk ia dan adiknya. Kemudian Entong menghampiri ibunya. Ia lalu duduk di kursi yang ada di dekat jendela, lalu ia menuangkan air ke dalam gelas lalu ia minum. Baru saja ia mengambil piring, tiba-tiba ibunya bertanya, "Kamu yakin mau pergi ke Jakarta?" Tanya ibu kepadanya. "Kenapa harus ke Jakarta sih? Di sini juga kan bisa kalau kamu ingin mengamalkan ilmu." Lalu Entong menjawab dengan nada pelan, "Saya ingin mencari pengalaman, Bu. Kalau cuma di kampung terus, saya gak punya pengalaman, Bu," ujar Entong kepada ibunya. "Lagian kan di sini masih ada tem belajar kalau sekedar belajar mengaji," kata Entong sembari meneguk air. Lalu ibu pun menjawab, "Yudah, kalau itu jadi pilihan kamu," kata ibu. Setelah usai sarapan, Entong masuk ke dalam kamarnya. Ia terlihat mengeluarkan tas yang tadi ia siapkan. Lalu Entong pun pamit kepada ibunya sambil mencium tangan ibunya. Entong berkata, "Bu, doakan Entong ya, semoga Entong selamat dan juga diberi kemudahan dalam mencari pengalaman di kota besar nanti." Lalu ibu menjawab, "Iya, ibu akan selalu mendoakan kamu nak, jaga diri kamu baik-baik ya, dan jangan lupa kalau kamu sudah sampai di kota, jangan lupa telepon ya nak." Lalu Entong menjawab, "Baik Bu." "Ya sudah, kalau begitu Entong pamit ya Bu, takut kesiangan nanti malah ketinggalan bis." "Ya udah, hati-hati ya nak," kata ibu. "Iya Bu," kata Entong. Ibu Entong terlihat sedih, namun ia tak bisa menahan anak laki-lakinya yang ingin merantau ke kota besar. Dalam hatinya berkata, "Ya Allah, lindungilah anak hamba dimanapun ia berada." Tak lama kemudian, Entong sudah sampai di terminal. Lalu ia naik sebuah bus, dan dalam bus itu ternyata sudah penuh. Entong tidak kebagian tempat duduk, dan terpaksa ia berdiri. Sebenarnya dalam hati Entong ada keraguan, namun ia berusaha melawan keraguan itu demi mimpi dan cita-citanya. Ia akan berjuang di kota besar untuk membahagiakan ibu dan keluarganya. Beberapa menit kemudian, sang sopir bus itu pun melirik kaca yang ada di atas kepalanya. Sesekali ia menengok ke belakang, kemudian ia mulai menjalankan mobil bus itu dengan sesekali mengusap wajahnya menggunakan handuk kecil yang selalu ia bawa di pundak kirinya. Perjalanan pun dimulai. Entong terus menatap ke arah jendela. Matanya sedikit mengantuk, tapi ia tak mungkin tidur dalam keadaan berdiri. Sang sopir tiba-tiba menyalakan musik, membuat para penumpang lebih bersemangat. Yang tadinya ngantuk sekarang mereka merasa terhibur. 3 jam telah berlalu, Entong terlihat duduk di kursi penumpang yang ada di samping jendela, dan akhirnya sampailah Entong di Jakarta. Bus pun berhenti di sebuah terminal yang cukup ramai, lalu Entong turun dari bus itu, dengan wajah penuh kebingungan ia berjalan ke sebuah warung kecil yang ada dekat terminal tersebut. Waktu itu, jam menunjukkan pukul 11 siang, Entong duduk di depan warung itu, kemudian ibu warung bertanya, "Mau minum apa dek?" tanyanya kepada Entong. Lalu Entong menjawab, "Teh manis hangat aja Bu." "Oh, tunggu sebentar ya dek," kata ibu warung. "Iya Bu," jawab Entong sambil merogoh kantong celananya. Betapa terkejutnya Entong waktu ia merogoh kantong celananya, ternyata dompetnya telah hilang. Entong panik luar biasa, ia terlihat seperti orang yang kebakaran jenggot. Lalu saat ibu warung memberikan teh hangat pesanan Entong, ibu itu bertanya, "Ada apa dek, kok kayak orang bingung, kenapa ada apa?" Entong lalu menjawab dengan suara melas, ia berkata, "Dompet saya hilang Bu." "Loh kok bisa hilang deh? Emangnya kamu simpan di mana dompetnya?" tanya ibu warung. "Tadi saya simpan di kantong belakang celana Bu." "Yah, gimana ya Bu, baru juga saya sampai Jakarta, udah ketemu sial aja nih." "Sabar deh, nanti juga kalau masih rezeki dompetnya balik lagi," kata ibu warung. "Iya Bu, semoga aja dompetnya bisa ketemu. Tapi gimana nih Bu, saya bayar teh manisnya?" ujar Entong kepada ibu warung. "Ya udah, gak apa-apa deh, gak usah dibayar," kata ibu warung sambil tersenyum. "Alhamdulillah, terima kasih ya Bu." "Iya sama-sama dek." Selang beberapa menit kemudian, Entong pun pamit kepada ibu warung itu. Lalu ia berjalan keluar dari terminal itu. Dengan wajah yang kecewa ia menghampiri seorang bapak penarik becak. "Pak, saya mau numpang tanya." "Oh iya, mau tanya apa dek?" kata penarik becak itu.
Kalau mau ke Monas arahnya kemana ya Pak? Oh, naik angkot yang itu aja Dek. Tutur bapak itu sambil menunjuk ke arah sebuah angkot. Emangnya jauh dari sini Pak? Kata Entong. Ya kalau jalan kaki sih bisa setengah harian Dek. Oh, ya udah deh Pak kalau gitu saya jalan kaki aja. Emangnya kamu gak sanggup jalan kaki dari sini ke Monas? Insya Allah saya sanggup Pak, jawab Entong. Ya sudah kalau begitu saya jalan dulu ya Pak. Oh iya Dek, hati-hati ya. Iya Pak terima kasih. Baru beberapa ratus meter melangkah. Kaki Entong menendang sebuah dompet berwarna merah, dan sepertinya dompet itu milik seorang wanita, terlihat dari bentuknya. Dengan penasaran lalu Entong mengambil dompet tersebut, lalu ia membukanya di sebuah gang kecil agar tak ada orang yang curiga kepadanya. Betapa kagetnya Entong ketika melihat isi dompet tersebut, ternyata dompet itu berisi uang yang cukup banyak. Jika dihitung mungkin ada sekitar 1 juta rupiah. Namun Entong tak berani menyentuh uang itu, ia hanya fokus kepada sebuah kartu tanda pengenal yang ada di sisi kiri dompet itu. Setelah ia baca ternyata alamat si pemilik dompet itu cukup jauh dari tempat jatuhnya dompet tersebut. Lalu Entong buru-buru memasukkan dompet itu ke dalam saku celananya. Selang beberapa saat, Entong lalu melanjutkan perjalanannya. Kemudian ia berhenti di sebuah warung kecil yang ada di pinggir jalan. Ia lalu bertanya kepada si tukang warung itu. Kebetulan sang pemilik warung adalah ibu-ibu, lalu Entong pun bertanya. Permisi Bu. Oh iya ada apa Dek? Ibu tahu gak alamat ini? Sambil menunjukkan KTP kepada ibu itu. Lalu ibu itu mengambilnya dan kemudian membacanya. Oh, ini MHRT 10 RW 15D. Gimana yang ngasih taunya ya? Emang Ade dari mana? Tanya ibu warung. Saya dari kampung Bu. Tadi pas saya lagi jalan. Gak sengaja saya nemu dompet. Pas saya buka dompetnya ada KTP-nya Bu. Makanya pengen saya balikin dompetnya. Emang dompetnya ada isinya Dek? Ada Bu, tapi saya gak berani nyentuh uangnya. Lagian ngapain kamu balikin? Ini Jakarta loh Dek. Iya Bu saya juga tahu ini Jakarta. Udah jarang banget orang jujur kayak kamu. Iya Bu, lagian kan itu bukan hak saya. Bayangin kalau dompet itu punya ibu, pasti ibu juga ngarepin kan dompet ibu bisa balik lagi kata Entong. Iya juga ya Dek. Iya Bu, makanya saya pengen balikin dompet ini ke orangnya. Lalu ibu warung itu keluar dari warungnya sambil menunjuk ke satu arah. Dek, kamu lihat kan tiang listrik yang ada bapak-bapak lagi ngobrol itu? Oh iya Bu, bapak-bapak yang baju biru itu kan Bu? Nah iya Dek. Nah itu kan ada gang kecil ke kanan, kamu masuk aja itu udah wilayah RT 10, nah nanti kamu tanya aja sama Pak RT, tanya aja mau ke rumah Pak RT Kosim gitu ya Dek. Oh iya Bu. Jawab Entong. Lalu ibu itu memberikan KTP tadi kepada Entong. Entong pun langsung bergegas menuju gang tersebut. Setelah Entong melewati beberapa rumah, ia bertemu dengan seorang pemuda yang seumuran dengannya. Lalu Entong pun bertanya kepada pemuda itu. Maaf Bang permisi. Iya Bang ada apa ya? Ini saya mau ke rumah Pak RT Kosim yang mana ya rumahnya? Oh Pak Kosim. Tuh yang pagar ijo yang ada pohon mangga. Oh yang itu ya? Iya itu, kata si pemuda. Oh yaudah makasih ya Bang. Iya sama-sama kata pemuda itu. Lalu Entong pun berjalan menuju rumah itu. Sesampainya di depan gerbang Pak RT, Entong mengucap salam. Assalamualaikum permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Jawab seorang bapak-bapak dari balik pagar. Pak RT Kosimnya ada? Tanya Entong sambil berteriak pelan. Tak lama Pak RT pun keluar. Permisi Pak. Iya dek ada ya, ayo sini silahkan masuk. Iya Pak makasih. Silahkan duduk deh. Lalu Entong pun duduk di kursi depan teras rumah Pak RT. Maaf deh, ada perlu apa ya? Oh ini Pak saya mau tanya. Kalau alamat ini betul di sini Pak? Sambil menunjukkan KTP tadi. Coba saya lihat. Tunggu sebentar ya deh. BP ambil kacamata dulu. Lalu Pak RT masuk mengambil kacamata. Tak lama ia keluar lagi. Sambil membaca KTP tersebut. Oh Siani. Iya betul ini alamatnya. Terus kenapa KTP-nya ada di kamu? Tanya Pak RT. Lalu diceritakanlah kepada Pak RT. Oh B itu.
Masih ada ya zaman sekarang pemuda jujur seperti kamu, kata Pak RT. Sambil menggelengkan kepala pertanda, ia salut kepada Entong. Sebentar ya, Dek. Kamu tunggu di sini biar Bapak yang ke rumah si Yani, kamu tunggu aja di sini. Baik, Pak. Itu minuman sama cemilannya makan aja. Jangan diliatin doang, kata Pak RT. Sambil keluar pagar. Seperti orang pada umumnya. Entong pun sesekali memperhatikan sekeliling halaman rumah Pak RT. Namun tak lama kemudian Pak RT sudah tiba di depan pagar bersama seorang wanita muda yang cantik dan juga seksi. Dengan rambut terurai warna merah muda bibirnya. Serta wangi parfumnya membuat Entong seperti terhipnotis. Namun ia buru-buru mengucap istighfar. Astagfirullahaladzim. Lah kenapa Bang ucap begitu? Emangnya saya hantu? Maaf Kak, ini kaki saya digigit semut, saya kaget makanya saya ngucap istighfar. Oh, kirain karena lihat saya. Gak kok Kak. Lalu Yani pun duduk berhadapan dengan Entong. Sementara Pak RT masuk ke dalam rumah mengambil rokok. Nih Yan, bocah yang nemuin dompet lu. Bentar ya, saya mau ambil rokok saya di dalam. Iya Pak, kata Yani menjawab. Entong pun buru-buru mengeluarkan dompet dari saku celananya. Dan memberikan dompet itu kepada Yani. Maaf Kak, ini dompetnya, tak seperti orang pada umumnya. Yani terlihat santai menerima dompet itu, tak ada kesan bahagia atau kegirangan, ia terlihat datar. Udah berapa duit yang lu pakai? Ucap Yani dengan tiba-tiba. Alhamdulillah belum ada yang saya sentuh uangnya Kak. Yani pun seketika menatap Entong. Lalu Yani tak mengambil dompet itu, malah ia mengembalikannya kepada Entong dan berkata, udah nih dompet sama isinya buat lu, GW KTP-nya aja. Loh, Kak, ini kan dompet milik Kakak. Kenapa dikasih ke saya? Udah lu ambil aja. Pegang aja dulu. Aduh maaf Kak, saya gak bisa nerima sesuatu yang bukan hak saya. Haha, itu udah jadi hak lu sekarang. Udah pokoknya pegang aja dulu. Tar Pak RT yang ceritain semuanya. Mana sih Pak RT? Ngambil rokok lama banget, Pak RT. Lalu Pak RT keluar, maaf tadi saya mules jadi saya buang air dulu. Gimana? Udah beres semuanya? Duduk Pak, kata Yani, lalu Yani menyuruh Pak RT menceritakan semuanya. Ada apa dengan semua ini? Udah kamu aja yang ceritain, kan kamu bosnya Yan. Ya makanya kan saya bosnya. Oh iya maaf saya lupa, jadi begini, siapa nama lu Tong? Entong Pak, iya jadi begini Tong. Yani ini udah nyebar dompet hampir 10 dompet, artinya udah 10 juta yang dia buang. Dari 10 dompet itu, yang balik lagi cuma 1, yaitu dompet yang kamu bawa tadi. Maksudnya gimana ya Pak? Ujar Entong. Dengerin dulu, kata Pak RT. Sampai mana tadi gue lupa tuh? Oh iya. Nah dompet yang lu bawa ke sini itu adalah dompet penentu. Yang artinya Bos Yani udah nemuin calon asisten yang sesuai sama dengan apa yang dia mau. Yaitu pemuda jujur kayak lu Tong. Terus hubungannya sama saya apa Pak? Tadi kan gue bilang, lu udah resmi jadi asistennya Bos Yani. Gaji lu 15 juta per bulan. Fasilitas mobil. Rumah udah dijamin. Tapi ingat, lu jangan ngecewain Bos Yani ya Tong. Entong pun seketika memeluk Pak RT. Dia sangat bahagia mendengar ucapan Pak RT. Udah kata Yani. Mulai besok lu kerja sama GW. Terus datang tepat waktu. Iya Kak. Terima kasih ya Kak, yudah GW cabut dulu. Sementara lu nginep aja di rumah Pak RT. Nanti buat keperluan lu GW transfer sama Pak RT oke? Iya Kak, iya makasih banyak ya Kak. Lalu Yani pun pamit. Dan cerita pun bersambung. Nah kira-kira Entong kerjanya apa ya sama Bos Yani? Buat yang penasaran ikutin terus episode selanjutnya.